Perkenalkan, nama saya Zoina Lintang Marsalin Muhammad dari kelompok 6. Saya Raira Kamila Nisa. Saya Alfian Dimas Fajar Zahya. Saya Zaki Dianda Hakim. Saya Triani Dwinanita. Nama aku Syala Zafira. Saya Wilana Hikmah Fadila. Saya Nursalimah Sanasadimar Putri. Nama saya Sarah Safira Azahra. Saya Amara Folia Medina. Nama saya Muhammad Rizky Swindar. Saya Veronica Amadea Patricia Putri. Saya Muhammad Nur Alam. Aku Siti Nabila Yovendalidanti. Potensi diri merupakan bakat pada diri seseorang yang masih terpendam namun belum dikembangkan secara maksimal. Berikut saya memiliki contoh potensi diri dari beberapa teman saya. Cekidot. Oke Google, apa itu dasar komunikasi? Konsep dasar komunikasi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Itu adalah pengertian dasar komunikasi menurut Google. Sedangkan kalau menurut kami, pengertian konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses interaksi manusia dengan berbagai bentuk atau cara untuk menyampaikan informasi atau tujuan tertentu melalui media lisan, tulisan, ataupun isyarat. Jenis-jenis komunikasi ada komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi visual. Contoh etika yang baik dalam berkomunikasi adalah menggunakan kata yang sopan, memilih kalimat yang mudah dimengerti, menatap mata lawan bicara, dan memberikan ekspresi senyuman pada lawan bicara. Tujuan komunikasi adalah untuk memberikan informasi sehingga dapat mengubah sikap, pemikiran, atau mendorong orang lain melakukan hal tertentu. Apa itu pola pikir prestatif? Pola pikir prestatif adalah aturan atau kerangka pikir untuk mencapai prestasi agar kita menjadi orang yang unggul berbeda dari kebanyakan orang. Lalu, apa saja representasi dari pola pikir prestatif itu sendiri? Yang pertama adalah suatu pola bahwa kita jangan hanya menjadi mahasiswa yang aktif di bidang akademik, tetapi kita juga harus aktif di bidang non-akademik. Lalu, kita harus selalu berusaha aktif untuk mencapai prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik, kita dapat aktif dalam mengikuti berbagai lomba, berusaha mendapatkan beasiswa, dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi agar kita mendapatkan hasil yang terbaik. Di dalam bidang non-akademik, kita bisa aktif untuk mengikuti organisasi dan juga belajar untuk mengembangkan soft skill dan hobi di luar bidang akademik. Kesimpulannya adalah pola pikir ini sangat dibutuhkan untuk kita sebagai mahasiswa agar kita dapat mencapai prestasi yang lebih banyak lagi. Pada sidang kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan di Universitas Diponegoro. Dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Rektorat, rencana pembelajaran tatap muka ini akan dilaksanakan secara hybrid, setengah offline, setengah online, tergantung keputusan masing-masing dosen. Dari peserta yang hadir di sini, ada yang ingin berpendapat di pembelajaran tatap muka ini atau enggak? Silakan. Baik, izin saya berpendapat ya. Baik, silakan. Saya sendiri tidak setuju dengan adanya rencana kuliah hybrid ini dikarenakan memang terbilang COVID-19 di Indonesia sendiri sudah cukup turun drastis. Tapi mungkin itu data bisa saja terjadi karena beberapa masyarakat di Indonesia tidak melakukan swab test sehingga tidak terdeteksi sebagai terjangkit COVID. Ya. Terima kasih atas pendapat yang diberikan. Yang lain ada yang ingin menambahkan atau menentang pendapat dari Saudara Zeki? Silakan. Jadi aku mau izin berpendapat. Aku nggak setuju sama pendapatnya Zeki karena PTM terbatas itu bisa dilakukan pada daerah yang berada di level 1-3, tetapi dilengkapi dengan prokes yang ketat dan juga para mahasiswa yang sudah vaksinasi. Sudah hampir 2 tahun kita melakukan pembelajaran daring. Jika kita terus-menerus melakukan pembelajaran daring, kita bisa membawa dampak buruk bagi mahasiswa, keluarga, dan juga nasib di generasi yang mendatang. Kalau pemerintah tidak segera bertindak cepat, bisa kehilangan loss of learning yang bisa permanen.
PTM masih tetap yang terbaik dibandingkan daring karena dengan adanya interaksi dosen dengan mahasiswa menjadikan metode pembelajaran yang efektif. Terima kasih.